Shalom saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya senang, bergembira, dan bersyukur bisa kembali menjumpai Bapak Ibu saudaraku di tahun 2021 ini, di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Sebelum saya berbagi firman, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan di Minggu Septuagesima hari ini ditetapkan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, tema dari renungan ini adalah perkataan Yesus penuh kuasa. Ya, tadi bacaan kita menyebutkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah ibadat di kota Kapernaum, dan pendengarnya semua takjub, kagum, heran, dan sangat tertarik. Kenapa? Karena Yesus mengajar dan perkataannya penuh kuasa. Inilah yang membedakan pengajaran Tuhan Yesus dengan yang lain, sebab banyak pengajar-pengajar waktu itu, banyak yang bisa menyembuhkan penyakit, dan pembeda adalah Yesus penuh kuasa. Yang lain-lain boleh mengajar karena mereka memiliki pengetahuan, menggunakan teknologi, atau gaya bahasa yang sangat menarik. Tetapi Tuhan Yesus penuh kuasa. Dari manakah kuasa itu? Tuhan Yesus selalu menjaga keintimannya dengan Allah, keterhubungannya selalu terjamin dengan Allah. Dia selalu tersambung, dia selalu menyatu dengan Allah. Maka dia pun penuh dengan kuasa. Bukan hanya menghardik setan, bukan hanya menyembuhkan penyakit kuasa yang dimiliki, bahkan menghardik angin ribut di danau pun kuasa itu digunakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus yang selalu terhubung, tersambung, dan mempunyai hubungan khusus dengan Allah, itulah sumber kuasa yang dimiliki. Mungkin waktu itu banyak orang yang bisa menyembuhkan penyakit atau mengusir setan, bisa dengan obat-obatan, bisa dengan ramuan, bisa dengan mantra, bisa dengan tradisi obat tradisional, atau mungkin dengan pengalaman-pengalaman. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengusir setan, tidak menyembuhkan penyakit dengan mantra, dengan obat-obatan, dengan pengalaman, tidak.
dengan kuasa yang dia dapat dari Allah, sebab dia selalu tersambung dan terhubung dengan Allah. Kalau pengalaman bisa terbatas, pengetahuan bisa terbatas, tidak semua penyakit bisa diobati oleh mereka yang memiliki pengetahuan. Tidak semua persoalan bisa dijawab oleh mereka yang memiliki pengalaman. Tetapi kuasa yang dari Allah bisa mengintervensi persoalan apapun. Pergumulan kesulitan apapun yang dimiliki oleh orang-orang percaya bisa diintervensi oleh kuasa yang dari Allah. Dan di dalam bacaan kita tadi, di mana kehadiran Yesus Kristus, semua orang takjub, tetapi setan keberatan, terganggu, lalu dia mencoba memprotes. Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Apakah engkau hendak membinasakan kami? Kehadiran Yesus, kuasa yang dimiliki, jelas mengganggu setan, mengganggu para penyakit. Dan Yesus menghardiknya. Hanya kuasa Yesus yang mampu menghardik, mengusir setan, dan menyembuhkan orang itu. Saudaraku, di awal-awal tahun 2021 ini, saya yakin siapapun kita, apakah kita orang biasa atau orang terkemuka atau pemilik kuasa, apakah kita orang berada, orang miskin, siapapun kita, orang kecil, pasti dalam keadaan cemas, keadaan tidak pasti. Kita mungkin sedang khawatir karena kita menyaksikan berbagai kesedihan, bencana alam di mana-mana. Belum lagi ancaman pandemi COVID-19 yang semakin menjadi-jadi. Kita melihat betapa kita sangat kerdil, tak berdaya. Kita membutuhkan kuasa yang dari Tuhan itu, yang dari Allah itu, supaya kita bisa mengintervensi keadaan yang semakin tidak biasa. Kehidupan kita telah diubah. Kita butuh kuasa untuk bisa melewati situasi-situasi sulit seperti ini. Dan kuasa yang daripada Tuhan itu tidak dipelajari, tidak dilatih, dan bukan berdasarkan pengalaman, tetapi didasarkan pada hubungan, keintiman kita, ketersambungan kita dengan Dia. Mari membangun hubungan khusus dengan Tuhan Yesus itu. Ketika kita sudah menyatu dengan Dia, kita membuka hati, berserah penuh. Bukan prestasi-prestasi kita, bukan pengalaman-pengalaman kita, itu tidak dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kita berserah, membuka hati, membuka diri, lalu Dia akan menyalurkan energi, kuasa, dan kekuatannya. Dia akan mengalirkan kuasanya kepada kita untuk menjamin kita melewati situasi-situasi apapun dalam kehidupan ini. Saudaraku, inilah kabar baik untuk kita di awal tahun ini, bahwa dengan menyatu kepada Tuhan Yesus, terhubung, memiliki hubungan yang istimewa, yang spesial dengan Tuhan Yesus, akan menjamin tersalurnya, mengalirnya energi dan kuasa yang daripada Tuhan untuk bisa menghardik segala kesulitan, segala setan yang membelenggu kita.
Inilah kabar baiknya bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya. Jangan sia-siakan, sebagaimana juga Daud di dalam Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu kurenungkan siang dan malam. Maka kita juga harus seperti itu. Jangan pernah berpisah dari firman Tuhan, merenung-renungkan, menyatu dengannya, dengan Tuhan Yesus. Maka dia akan mengalirkan kuat kuasa, energi, dan juga hikmat kepada kita untuk melewati situasi-situasi sulit ini. Kita tidak perlu untuk selalu menonjolkan prestasi, teknologi, dan segala macam upaya daya, tetapi membuka hati, berserah diri, dan menyatu dengannya, mengimaninya. Jangan seperti orang banyak di sini hanya takjub, hanya heran, hanya kagum, dan berhenti di situ. Tapi kita harus mengimani, meyakini, dan menyambungkan diri kepadanya, sebab Dia adalah Roh Kudus yang mendiami kita. Buka hatimu, berserah penuh kepadanya. Dia akan mengalirkan energinya, kuasanya, menuntun kita, membimbing kita melewati setiap situasi yang sulit. Amin. Tuhan Yesus memberkati.